ada orang-orang lain yang mungkin dia kenal, alangkah baiknya kalau dia memang berkomunikasi. Jadi istilahnya ventilasi, mencurahkan apa yang dia rasakan. Walaupun mungkin orang-orang itu tidak mengerti. Misalnya dia berbicara dengan neneknya yang sudah pikun, atau dia bisa berbicara dengan hewan-hewannya tadi ya, hewan-hewan kesayangannya tadi ya. Jadi dia sepertinya juga mencurahkan. Yang penting dia bisa mengekspresikan perasaan-perasaan dan kekecewaan dan harapan-harapannya dari orang-orang yang memang lagi bermasalah. Dari kita yang tidak bermasalah, tanda petik, kita juga harus lebih peka dan memperhatikan sekeliling kita yang mungkin saja kita tidak nyangka. Nah, ini yang kita harus lebih hati-hati. Mungkin mereka dalam masalah. Apalagi tadi mungkin erat kaitannya dengan cyberbullying. Kita nggak tahu, kita pikir anak kita baik-baik saja, sekolah, ternyata dia mungkin tertekan dari status-status yang sebenarnya juga bukan tujuan untuk dia. Makian-makian yang datangnya dari internet. Bang Alis, maka kalau abang bilang tadi ya Idrus dan Ishari gagal, ternyata tidak gagal kami, Bang. Kenapa? Karena kami bersuara. Kami menulis. Gagal itu, tidak mau menyelesaikan sesuatu sampai final. Sampai akhir. Begini, justru kita sekarang sedang mengerjakan sampai final. Kenapa? Karena kita itu selalu, ini kan orang yang bunuh diri kan yang udah sesak, perasaannya sesak. Tidak bisa dikeluarkan. Kita mengeluarkan perasaan kita tiap hari kok. Bagus macam si Jaya. Jangan dimulai. Kalau sudah dimulai, ya akhiri. Oh, gitu. Kalau Jaya memang tak dimulainya, dia pun tak mau mengakhiri, kan begitu. Nah, Bang, kalau sekarang levelnya lebih rendah, nggak mau lagi, Bang. Komat nggak level. Ya. Jadi, Bang, kalau aku aku pikir begini. Karena aku tahu bahwa orang-orang yang tidak bisa mengalahkan perasaannya itu akan bunuh diri. Jadi dia harus menguasai perasaannya. Nah, cara salah satu adalah rilis. Perasaan Anda itu, bebaskan perasaan Anda tuh. Ngomonglah sama orang. Ngomong sama siapa? Gak ada kawan ngomong, nulislah. Itu yang pernah aku bilang sama Idrus. Tulis. Maka kebiasaan menulis dari SMA itu juga penting. Kenapa? Itu adalah proses untuk membebaskan diri kita dari perasaan yang menggeluti dan menumpahkannya keluar. Dengan kata lain, kita mau kosongkan ini. Tangki perasaan kita yang galau itu kita mau kosongkan. Jadi kita akan menjadi zero. Orang yang akan zero perasaannya akan selamat. Tapi apa itu mungkin Michi yang disebut dengan katarsis emosional, apa begitu? Ya, pelepasan emosi-emosi kita. Karena siapapun memang perlu itu ya tadi. Kalau dia juga malu untuk bercerita dengan teman, tadi bolehlah cerita dengan bonekanya, dengan siapa gitu ya. Dan lagi nggak perlu bersuara ya, dengan menulis juga sudah terluapkan. Harusnya sudah terluapkan. Makanya syukur kali aku kan nggak diblokir si Jaya teleponku. Ya kan, kalau sempat diblokirnya kan kemana aku mau bercakap? Jadi Bang Alis untuk melampiaskannya itu merokok dia. Kalau sudah tersesak kali merokok. Aku pernah ingat ya, tapi nggak konsistensi hari. Ya, dia mengatakan bahwasanya asap rokok tuh itulah membuat sesuatu yang menjadi kita bisa berimajinasi gitu. Ya kan? Tapi itu makanya ini apa ini? Ini justifikasi terhadap merokok. Ini jadi pembenaran ini. Yalah, excuse kan begitu. Bang, kalau soal rokok gampang aja. Ya. Aku merokok if I feel like to smoke. Kalau aku tidak merasa ingin merokok, aku tidak merokok. Yang menentukan aku merokok atau tidak itu bukan rokoknya, aku yang menentukan. Ya. Aku merokok. Enggak diperbudak merokok ya. Jadi aku mau buang, aku buang. Jadi gini, aku bilang kembali ke zero lah. Maka aku setiap malam itu mau tidur, aku kosongkan segala pikiran aku kosongkan segala perasaan aku. Karena besok pagi aku bangun, aku nol. Dan nol itu adalah satu hal yang keluasa lah, yang menyenangkan. Jadi begitu Michi, gimana Michi? Makanya, tunggu. Aku selalu bertengkar sama Jaya nih, kalau bisa bahas tentang rokok. Dia belum tahu dia ngerasakannya. Serupa dengan jatuh cinta. Jaya ini kan belum pernah jatuh cinta sama rokok, kan begitu. Bang, abang salah. Jaya di Kota Marsum, dia jatuh cinta nggak pada rokok, pada ganja. Itu ganja itu kan barangnya, tapi kan sarananya kan juga mesti rokok, kan begitu. Nah, Bang Alis, salah satu yang apa di rokok ini keberanian, Bang. Keberanian ya. Tergantung keberanian. Kalau kita keberanian. Kalau kita di merokok ini keberanian lebih tinggi. Kalau kita mau merokok, berani kita, orang bilang merokok bunuh diri.
merusak kesehatan. Nah, kita berani ngelawannya, nggak ada masalah. Oh, Yang berani kedua, juga. kalau di kantong kita udah nggak rokok, berani kita minta orang, minta rokok kok lah. Ada keberanian kita. Iya, Kalau iya, orang iya, tak ada, kita berani nyikatnya. iya, Nah, iya, kalau iya. tidak, mana rokok, mana rokok. Gini kan gitu. Itu keberanian tuh Bang. Jadi Ya. merokok ini ternyata menambah keberanian. Iya, Nah, iya, dan iya. satu lagi, Berani kalau malu. berani malu. Ya. Nah, Berani semua lah. Berani muncung tuh bengkak itu juga rokok juga lah. Sampai dulu kan ada istilahnya kan, ini uang rokok Pak, katanya kan. Nah begitu iya, ya. iya. Itu dia. Sekarang nggak ada sisa rokok lagi. Tak ada, bukan lagi uang rokok sekarang. Nah kalau rokok berapa lah kan? Ya. Jadi Michi secara medis tadi sebagai seorang dokter, Michi mencegah perasaan ingin bunuh diri itu dalam orang per orang itu yang pertama apa? Tenangkan pikiran atau apa? Minum obat atau konsultasi atau? Ya, tergantung ya. Kalau ada keinginan bunuh diri, pertama mungkin boleh menceritakannya pada orang terdekat dulu. Kalau bisa ya, jadi berbagi dan kalau bisa memang orangnya itu orang yang tepat. Bukan, ayo bunuh diri aja, lebih cocok itu, aku juga mau. Katanya kan nggak cocok gitu ya. Iya, iya. Ya, harus yang betul. Dari yang tepat ya. Nah, itu makanya. Ya, kalau misalnya udah orang-orang yang tentunya bisa diajak ngomong, jangan kita mungkin ngomong ke orang tua langsung dilibas bapaknya kan semakin gawat dia ya. Iya, iya, Apa iya. pikiran orang bodoh yang gini-gini kadang-kadang kan dia sengaja tidak mengungkapkannya karena emang nggak berani. Tapi kadang-kadang kalau ada terpikir ya tentu saja mungkin dengan teman-teman terdekat tadi itu yang paling penting dulu. Dan kemudian kalau misalnya memang sudah ada lebih bagus lagi kalau dia memang merasa itu sangat terganggu ya ke profesional ya. Kenapa ya bisa mau bunuh diri? Kenapa ini? Mungkin itu. Michi, sebelum mengakhiri ya perbincangan ini kan tentu bagaimana kan kita mesti tahu juga ada sinyal atau tanda-tanda atau kode-kode bagi orang yang ingin melakukan bunuh diri ini. Ya. Ada nggak? Ada, tentu saja ada. Jadi sebenarnya kalau kita cukup peka, memang ada tanda-tanda yang dilontarkan oleh orang-orang yang berbunuh diri tadi. Misalnya dia berbicara berulang-ulang tentang kematian atau keinginan bunuh dirinya. Kemudian moodnya nggak stabil, tiba-tiba marah-marah. Awalnya nggak gitu, mungkin sekarang jadi marah, agresif. Terus dia memang cenderung melukai diri sendiri tadi ya. Atau dia memang kita lihat membuat rencana. Rencana tadi, ada yang berencana ya. Kita lihat, loh itu apa itu? Pisau-pisau obat-obat itu enggak apa-apa untuk jaga-jaga tali atau apa-apa. Nah itu udah berencana dia. Terus dia juga kalau kita lihat dia ternyata tidak tergabung dalam orang-orang yang punya aktivitas yang menyenangkan. Dia sendiri, mungkin itu lebih sering ya kita lihat atau perubahan-perubahan perilaku. Dia terisolasi, nggak mau temenan lagi dengan orang-orang tertentu, atau dia tadi menggunakan misalnya alkohol, obat-obatan yang menimbulkan ketergantungan atau penghilang rasa sakit, atau dia mengucapkan selamat tinggal. Kadang-kadang berpesan ya, cakapnya udah sering-sering, nanti kalau gini-gini, itu kita harus lebih aware ya, mungkin tanda-tandanya, tadi tanda-tandanya yang dia sudah isyaratkan ke kita harus lebih peka. Ya, entah ada tanda-tanda itu maka kan ya. Ya, jadi itu tadi kalau secara medis. Jadi untuk menutup, aku minta Idrus secara keimanan, Idrus. Ini orang yang itu nggak punya iman menurut aku. Terus yang paling kita syukuri tadi, makanya aku tanya Jaya, ada tanda-tanda mengkaukan gitu Jaya, aku bilang kan begitu. Terus kenapa aku bilang begitu terus? Karena bagi aku orang yang bunuh diri itu orang yang tidak punya iman. Kurang imannya. Kita Islam ya itu memang itu tegas betul itu, bunuh diri itu orang yang sesat matinya gitu kan. Jadi makanya aku bilang tadi sebenarnya yang untuk mencegah itu yang paling utama itu adalah pembekalan, pengetahuan dan agama. Kalau itu ada di dalam diri orang, itu kan sebenarnya itu problem solvernya kan itu sebenarnya gitu loh. Aku melihatnya begini ya, terus ya. Aku dari beberapa kesimpulan yang kita tarik nih, yang pemicu yang barangkali yang memungkinkan itu adalah lingkungan keluarga. Enggak gini Bang, aku tadi ya pertanyaan si Sari ya, memang menarik ya. Kalau aku bukan apalah ahli betul, tapi di dalam agama itu sendiri sebenarnya kan dia katakan apa mula-mula. Pertama itu adalah sabar, kemudian syukur dan sabar itu dua kata ini yang paling menentukan dalam kehidupan itu kan. Kalau ada sesuatu bersabarlah. Kalau kita terus-menerus tahu bahwa sabar ini akan berimplikasi terhadap hal yang banyak yang positifnya, itu nggak akan lari itu sampai orang bunuh diri. Ada kesabaran dan mensyukuri. Jadi tidak perlu kecewa karena apapun yang kita terima itu adalah sesuatu yang anugerah dari Allah kepada kita, sehingga kita tidak perlu kecewa harus ini harus itu.
syukurilah nikmat itu. Ah. Nah, baru ditutupi dengan tadi, karena bunuh diri itu adalah perbuatan setan, itu perbuatan yang menyesatkan, gitu loh. Ya udah, sebenarnya kan kayak gitu. Nah, makanya adalah orang-orang seperti Michi itu dihadirkan di dunia ini untuk meluruskan orang-orang ini, kan salah satu cuma. Sabar itu kan harus dijelaskan. Sabar itu bagaimana sih, kalau kenapa harus sabar? Dan mensyukuri itu bagaimana? Kan harus ada kan. Hidup ini masih panjang, hidup ini masih banyak dibutuhkan oleh orang lain terhadap keberadaan Anda dan seterusnya dan seterusnya. Kadang-kadang orang mempertahankan hidupnya itu kan karena dia merasa dia dibutuhkan. Nah, kalau dia sudah tidak dibutuhkan lagi oleh siapapun tadi kan, tuh apa aku hidup, kira-kira kayak gitu loh. Ya mungkin itu ya. Jadi udah dapat lah kita ini sekarang. Bersyukur atas apa adanya, bukan ada apanya. Tawakal. Jadi dengan kata lain, kayak kita dapat lah ya bahwa secara medis ya kita katakan bahwa kita mudah-mudahan kita bisa mengelakkan, dan kemudian secara iman juga. Jadi dengan kata lain aku yakin banget bahwa minggu depan masih kuliah kalian, jangan tahu-tahu di tengah jalan bunuh diri pula kan. Iya karena Bang ada Michi, ada apa-apa kita tinggal call aja Michi. Ini kayak galau ini gitu kan. Iya, itu penting. Walaupun luapan-luapan kecil. Karena yang mau bikin kita jatuh kan yang kecil-kecil, bukan yang gede-gede. Kalau gede-gede tahu kita. Ya begitu ya Bang Halis, kenapa aku bilang Bang Halis? Bang Halis ini kan usianya udah rentan. Ya, dia yang paling peka di antara kita. Jangan pikir Bang Halisnya ketawa-ketawa, tak ada yang di hatinya. Oh, banyak yang di hatinya itu. Nah. Tapi yang membanggakan aku punya klien. Iya, bagus lah. Maka pastikan dirimu bahwa Anda akan hadir minggu depan di acara ini. Amin. Oke, yuk. Oke. Jadi ini ada closing statement, pesan untuk pemirsa. Ya, closing statement-nya bahwa memang umur itu sudah diatur oleh Tuhan dan tetaplah nikmati dan isilah kehidupan ini dengan hal-hal yang positif, dan kelak pada saat tiba waktunya kita dijanjikan surga. Mungkin itu. Ya, amin. Insyaallah. Amin. Ya. Jadi dengan begitu kita wrap up, bungkus. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.